Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, saya pribadi ingin mengucapkan selamat kepada Bapak Prabowo Subianto dan Bapak Gibran Rakabuming Raka yang sudah terpilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden. Nah, sebagai rakyat Indonesia, Pak, tentunya kami juga berharap dan ingin mengetahui apakah kira-kira nanti semua janji-janji yang sudah Bapak ucapkan pada saat kampanye kemarin itu bisa terwujud? Apakah janji-janji itu akan terbukti, Pak? Saudara, kesehatan nggak bayar, subsidi listrik, subsidi BBM, kemudian sekolah harus kita bikin nggak bayar, gratis. Kemudian kita akan kasih makan siang. Kemudian, saudara-saudara, kita harus berani seperti negara lain. Angkutan di kota-kota besar kalau perlu subsidi 100%. Wah, udah banyak. Jadi saya setuju kita bisa tambah. We have to be more generous beasiswa. Ya, baik. Dan sekolah universitas negeri benar-benar harus kita bikin, kalau bisa semuanya nggak bayar. Wah, luar biasa. Kalau nunggu makan siang kan terlalu lama. Jadi harus makan pagi, ya kan? Iya. Jadi makanya kita rubah. Mungkin hanya dulu untuk mudahnya kita bilang makan siang. Tapi ini adalah bukti program kampanye yang cuma dipakai untuk narik simpati dan ngebohongin rakyat. Sekarang tiba-tiba ganti nama, makan siang gratis jadi sarapan. Kenapa anggarannya nggak cukup? Ya kalau anggarannya nggak cukup, coba disampaikan dari awal, diteliti. Makanya buat program itu yang betul-betul bakal dilaksanain, bukan cuma cari suara. Kemarin janjinya 15.000 per anak. Kalau sarapan 15.000 itu udah kebanyakan, udah muntah-muntah anak pakai 15.000. Menunya apa? Kacang hijau, bubur ayam dengan suiran ayam yang nggak seberapa itu, yang telur bisa dibagi 4. Bergizinya di mana? Riset terbaru malah sarapan itu bikin anak ngantuk, produktivitas nurun, belajar nggak efektif. Belajar nggak efektif, anak makin bodoh. Itu yang kalian mau kan? Indonesia makin bodoh kan? Kalau iya mau diganti jadi sarapan, buat apa kemarin riset-riset ke India, ke Eropa, katanya ingin mencontoh Eropa. Sekarang kalian 02 mau ngomong apa lu? Sebenarnya Prabowo ini nggak bohong dia. Kitanya aja yang terlalu bodoh dan percaya sama kibulan-kibulan pejabat. Ngerti loh. Kalau cuma untuk sarapan, rakyat itu udah biasa, udah bisa juga ibu-ibu itu buat. Sekarang kalian 02 mau bela apa lagi? Kalian juga dibohongin kok. Ngomong hujat gue lu. Pak Prabowo jadi naik sebagai presiden, artinya pajak jadi naik 12%. Kalau memang pajak jadi naik, nitip sampaikan pesan Rasul ini dari rakyat kepada pejabat negara. Sohibul maksi finnar, pemungut pajak tempatnya di neraka. Pesan Rasul lain, la yadkhul jannata sohibu maksin, tidak akan masuk surga si pemungut pajak. Kalau pemungut pajak saja nasibnya kelak di neraka, bagaimana nasib pejabat negara yang tidak hanya memungut pajak tapi juga menaikkan pungutan pajak? Mungkin ada yang bilang begini, kalau nggak memungut pajak, terus pendapatan negara dapat dari mana? Maka jawabannya adalah inilah pentingnya mengkaji politik Islam sebelum terburu-buru mencalonkan diri jadi pejabat negara. Menjadi pejabat negara tidak cukup hanya mengkaji Islam tentang sholat, puasa, dan zakat saja. Pejabat negara mesti mengkaji Islam tentang bagaimana memperoleh sumber pendapatan negara. Tidak malah sibuk kesana kemari, kampanye biar dipilih jadi pejabat, giliran sudah jadi pejabat ternyata baru tahu kalau memungut pajak itu bakal disiksa di akhirat. Lalu kalau Islam melarang memungut pajak, apakah Islam punya solusi sumber pendapatan negara selain pajak? Tentu punya. Ada kitab khusus tentang sumber pendapatan negara yang saya kira perlu dibaca pejabat negara maupun rakyat. Di kitab itu ada sekitar 5 lebih sumber pendapatan negara bukan pajak. Dengan mengkaji kitab yang saya maksud, kita akan tahu ternyata Islam telah memberi tuntunan tentang sumber pendapatan negara tanpa harus mencekik rakyat di dunia dan menyiksa pejabat di akhirat seperti pajak. Hanya saja membahas kitab ini rasanya tidak mungkin melalui konten sependek ini karena saking lengkapnya. Silakan teman-teman share konten ini seluas-luasnya. Insya Allah kalau konten ini meluas, saya akan bikin konten lagi tentang sumber pendapatan negara. Dan disclaimer, konten seperti ini dibuat tidak lain karena saya ingin agar rakyat Indonesia termasuk saya sendiri tidak terus-terusan tercekik pajak, dan juga ingin agar para pejabat negara selamat dari neraka karena tidak memungut pajak dan juga tidak menaikkan pajak.
Kira-kira kalian setuju nggak dengan konten seperti ini? Coba tulis di kolom komentar. Barakallahu fikum. Ini guys, lagi ada di hutan, lagi bakar-bakar ini. Katanya guys, kalau di hutan malam-malam bakar-bakar, bakalan muncul suara jin. Tuh, tak padang guys. Ini mau dibarain guys. Gelap gulita. Stop. Hah? Apanya yang stop? Stop. Impor panas. Pret. Pret dia. Setan. Iblis. Keluar kau. Mas, proyek makan gratis itu jadi gimana, Mas? Tunggu dulu ya, tunggu dulu. Wah, bahaya ini, Mas. Kemarin sempat dibahas, Simbo bisa ngamuk loh. logistiknya tidak mudah. Bo, gimana itu, Bo? Simbok legend ini. Ya, ini belum pasti kok. 40 perusahaan Cina produksi baja ilegal di Indonesia. Pemerintah kecolongan. Colongan PKL yang kecil-kecil gitu aja bro, itu bisa loh digusur sama Satpol PP. Perusahaannya gede-gede masa gak kelihatan. Hop, pemerintah juga mentang-mentang mereka dari Tiongkok dikiranya dia usaha es krim. Es krim kok ngambil baja. Hop, kecolongan ya kalau 1-2 kali. Ini kalau 40 kali bukan kecolongan tapi dicolong. Hop, hop. Masih banyak petani Indonesia yang nggak punya sawah, yang cuma garapin sawah orang. Terus ini ada lahan dikasih ke Cina. Otaknya di mana? Lu bayar pajak ke Cina aja apa gimana nih? Terus cita-cita Pak Prabowo, petani Indonesia pagi ke sawah, malam ke disko tuh gimana? Tolol. Gak usah kau ikut campur urusan orang. Cari konten yang mendidik, bukan hujatan. Siapa namanya bang? Bang Marcel ya? Aduh, maaf banget bang. Maaf, beribu-ribu maaf bang ya. Bahkan 271 triliun maaf bang saya ucapkan ya. Karena sebenarnya konten saya nggak menghujat kok bang ya. Konten saya sopan kok ya. Justru malah mengangkat kredibilitas para satwa-satwa koruptor dari berbagai macam spesies bang. Tapi nggak apa-apa bang ya. Kita maklumi. Karena memang kebanyakan yang tersinggung atau tiba-tiba suhu tubuhnya panas akibat konten saya, kebanyakan sih dari kalangan koruptor bang ya, atau paling tidak masih memiliki garis keturunan koruptor gitu. Itu pun satwa koruptor amatiran yang gampang tersinggung. Kalau yang kelas menengah ke atas biasanya sih emosi juga, tapi nggak sampai kayak abang. Paling ngedumel dalam hati, paling mentok banting HP bang. Jadi intinya abang semangat, ditingkatkan lagi bang ya. Jangan mau amatiran terus, diasah lagi bakat-bakatnya. Karena abang kayaknya punya potensi dan bakat yang luar biasa. Semangat bang. Beli rokok pakai plastik, dapat micin sama odol, bahan pokok pada naik, rakyat miskin pada pinjol. Rasa sayangnya, rasa sayangnya, susah jadi miskin. Rasa sayangnya, dilempar batu sama gunting, ketahan baja sama sapu, kuliah itu enggak penting tapi kerja harus S1. Rasa sayangnya, sayangnya, susah jadi miskin. Rasa sayangnya, bakar pete pakai lilin, pergi main naik bemo, BUKT dimahalin biar yang miskin tetep bego. Rasa sayangnya, sayangnya, susah jadi miskin. Rasa sayangnya, pergi main cari jodoh pakai lencana sama celana, rakyat miskin tetep bodoh biar rencana jalan sempurna. Rasa sayangnya, susah jadi miskin. Rasa sayangnya. Kita sebagai rakyat Indonesia tentunya berharap bahwa presiden dan wakil presiden terpilih ini akan menjadi presiden yang benar-benar amanah dan bisa membawa Indonesia lebih baik lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.